Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kuliah kembali di materi kedua, yaitu guru, peran dan tugasnya. Di catatan ini atau materi kedua ini saya akan melihat dari perspektif pendidikan agama Islam. Jadi materi kita untuk yang kedua itu adalah guru, peran dan tugasnya. Bahwa yang pertama, guru PAI merupakan orang yang memiliki profesionalitas dalam tenaga kependidikan Islam yang bertanggung jawab memberikan pengetahuan, bimbingan serta bantuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kedewasaannya, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik sesuai dengan ajaran Islam, yaitu menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta menjauhi semua yang dilarang oleh agama. Nah, dalam pengertian ini tentu kita akan melihat bagaimana secara profesional guru PAI itu menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik sekaligus juga sebagai tenaga pengajar, yang pada intinya bahwa akan membentuk manusia atau insan kamil, yaitu manusia yang dalam setiap aktivitas kehidupannya itu diwarnai dengan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, peran guru PAI ini kita lihat dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 pada pasal 1 ayat 7 bahwa guru PAI adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Secara inti bahwa tugas guru PAI sesuai dengan Peraturan Menteri Agama ini adalah bagaimana dia bisa secara profesional mempersiapkan persiapan mengajar, terutama dari aspek RPP atau RPS sebelum masuk ke ruangan untuk mengajar. Kemudian membimbing, mengarahkan, melatih. Dari poin yang paling penting kita lihat di sini adalah bagaimana tugas utama dari guru PAI itu adalah memberi keteladanan. Ya, jadi pemberian keteladanan itu penting ya, oleh karena tentu saja guru itu adalah orang yang digugu, orang yang ditiru, orang yang diteladani. Ya, ada istilah klasik yang tidak pernah kita lupakan. Guru kencing berdiri maka muridnya akan kencing berlari. Ya, itu merupakan sebuah simbol bahwa betapa pentingnya sebuah keteladanan bagi seorang guru yang memang harus patut digugu. Ya. Kemudian bisa kita lihat juga menurut pandangan Zuhairini, peran guru PAI itu adalah yang pertama mengajarkan pengetahuan agama Islam, menanamkan keimanan dalam jiwa anak, ya, kemudian mendidik anak agar taat dalam menjalankan ibadah, dan yang keempat itu mendidik anak agar berbudi pekerti mulia. Jadi peran guru PAI tidak hanya mengajar tapi juga mendidik, dalam arti ya segala sesuatu memang harus terkontrol, bahkan harus menyiapkan peserta didik agar memahami bagaimana dia bisa memahami tentang agama Islam, kemudian melaksanakannya dan
mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian yang ketiga pada materi ini adalah tugas guru PAI. Ya. Kita lihat secara garis besar tugas guru PAI itu ada 2, yaitu melaksanakan sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Lalu yang kedua adalah memberi pemahaman materi agama Islam kepada peserta didik dan masyarakat. Nah, ini bukan hanya ke peserta didik tapi juga ke masyarakat agar mereka bisa memiliki cara pandang atau memahami dengan baik ajaran agama Islam. Jadi tugas guru PAI itu sebenarnya sangat berbeda dengan tugas guru yang lain. Ya, karena kalau guru PAI bukan hanya sebagai pendidik dan pengajar di sekolah, tetapi yang lebih berat itu adalah bagaimana memberi pemahaman materi agama Islam kepada bukan hanya peserta didik tapi juga kepada masyarakat secara umum. Nah, saya kira kita semua ini adalah calon guru PAI, oleh karena itu dari sekarang kita harus mempersiapkan diri untuk bisa melaksanakan tugas guru PAI itu secara profesional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.